Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Dita Oktalia, NPM 1911060060. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang seleksi alam dan mutasi bias, di mana ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Aryani Dwi Kusamawardani, MPD. Baiklah, lanjut saja. Jadi, teman-teman, seleksi alam adalah bagian dari evolusi. Apa sih itu evolusi? Evolusi merupakan cabang dari ilmu biologi di mana mempelajari tentang makhluk hidup, perubahannya itu terjadi dalam waktu yang panjang. Nah, evolusi itu di dalamnya terjadi mutasi, reproduksi, di mana nantinya masih ada atau tetap atau mungkin makin banyak dijumpai pada generasi selanjutnya. Nah, untuk mekanismenya sendiri atau self-evident itu terdapat beberapa, yaitu yang pertama, adanya variasi terwariskan pada organisme dalam populasi tersebut. Yang kedua, itu organisme menghasilkan lebih banyak anak, namun sedikit sekali yang bisa survive atau bertahan hidup. Yang ketiga, anak-anak atau keturunan memiliki kemampuan survive dan reproduksi yang bervariasi dan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, untuk konsep sentral seleksi alam itu terdapat fitness evolusi dari suatu organisme. Untuk contohnya sendiri, yaitu sifat-sifat yang meningkatkan fitness adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan survive dan peningkatan fekunditas. Selanjutnya, untuk seleksi alam itu di populasi dikategorikan dalam 3 tipe. Apa sih itu tipe-tipenya? Mari kita simak. Yang pertama yaitu seleksi terarah, yang mana merupakan pergantian nilai rata-rata sepanjang waktu. Misalnya, organisme itu makin lama akan makin tinggi atau makin panjang, atau mungkin makin besar dan seterusnya. Bisa juga nih, sebaliknya, misalkan organisme semakin lama semakin pendek atau semakin kecil dan seterusnya. Yang kedua, seleksi destruktif atau seleksi yang mengganggu, yaitu adalah seleksi bagi sifat-sifat ekstrem yang sering menghasilkan dua nilai yang berbeda yang banyak dijumpai dalam populasi dengan seleksi melawan nilai rata-rata. Untuk contohnya sendiri teman-teman, yaitu sering diberikan adalah diferensiasi seks. Jantan dan betina adalah dua sifat yang dianggap ekstrim, dan di luar sifat-sifat ini tidak menguntungkan dan akan terseleksi. Dua sifat ini, yaitu yang ekstrim ini tadi, sangat potensial untuk saling tertarik dan kawin. Nah, yang ketiga, seleksi stabil, di mana organisme yang memiliki nilai ekstrim, contoh yang paling menarik itu adalah berat badan bayi yang rata-rata sekitar 3 kg. Materi selanjutnya yaitu mutasi bias. Nah, apa sih itu mutasi bias? Mutasi bias adalah proses mutasi yang berfungsi sebagai mekanisme evolusi. Nah, bila ada berbagai probabilitas pada tingkat molekuler agar mutasi ini nantinya dapat terjadi. Mutasi ini menyebabkan hilangnya fungsi gen lebih sering terjadi dibanding mutasi yang membentuk gen yang baru yang berfungsi penuh. Materi selanjutnya yaitu bukti-bukti evolusi. Bukti-bukti evolusi itu yang pertama bukti fosil. Fosil mengandung banyak informasi tentang sejarah kehidupan di masa lalu. Nah, pengamatan terhadap fosil dapat mengungkap hubungan antara satu kelompok makhluk hidup dengan kelompok makhluk hidup lainnya. Nah, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya fosil Archaeopteryx, Australopithecus, dan Simoria. Nah, fosil Archaeopteryx dapat menjelaskan transisi antara bentuk burung dengan dinosaurus. Yang kedua, fosil Estroparon itu memperlihatkan sekelompok ikan yang menyerupai amfibi. Yang ketiga yaitu fosil Simoria. Nah,
Ini itu memperlihatkan kelompok reptil yang menyerupai amfibi. Catatan fosil terlengkap telah ditemukan pada sejarah kuda modern yaitu Equus. Yang kedua yaitu bukti perbandingan anatomi. Nah, jika kita memperhatikan susunan anatomi pada beberapa kelompok hewan, maka nantinya kita akan menemukan adanya kesamaan struktur pada hewan tersebut. Contohnya, misalkan adanya kesamaan struktur dari berbagai jenis hewan, nah nanti akan menunjukkan adanya hubungan kekerabatan di antara mereka. Struktur dasar beberapa organ yang sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda itu disebut homologi. Contohnya adalah homologi ditemukan pada sistem sirkulasi dan urogenital vertebrata. Homologi organ menunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara spesies yang berkerabat merupakan bukti terjadinya evolusi divergen. Ketiga adalah bukti perbandingan embrio. Ilmuwan Jerman bernama Ernest Haeckel pada tahun 1934 sampai 1919 mengatakan bahwa ontogeni merupakan peristiwa rekapitulasi dan filogeni. Nah, ontogeni adalah proses di mana perkembangan makhluk hidup mulai dari zigot sampai dewasa. Sedangkan filogeni adalah perkembangan makhluk hidup mulai dari makhluk hidup tingkat rendah sampai makhluk hidup tingkat tinggi. Menurut gagasan Haeckel, perkembangan zigot sampai menjadi individu yang komplit mirip dengan halnya dengan perubahan evolusioner hewan bersel satu atau protozoa menjadi chordata. Nah, yang awal mulanya protozoa berevolusi menjadi porifera atau spons, kemudian menjadi coelenterata, kemudian menjadi cacing, dan akhirnya menjadi chordata. Pada evolusi protozoa, terjadi perkembangan tingkat kerumitan pada evolusi protozoa itu terjadi perkembangan tingkat kerumitan pada jaringan dan organnya. Kondisi di atas mirip dengan awal perkembangan individu pada peristiwa ontogeni, yaitu zigot, morula, blastura, glastura, dan individu. Bukti yang selanjutnya yaitu bukti alat tubuh yang tersisa. Nah, alat tubuh yang tersisa merupakan alat tubuh yang sudah tidak berfungsi lagi, biasanya mengalami penyusutan. Nah, organ-organ yang tersisa pada manusia yaitu contohnya umbai cacing, rambut pada dada, otot penggerak telinga, selaput mata pada sudut mata bagian dalam, buah dada pada laki-laki, dan juga gigi taring. Baiklah teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.